Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Haji Musa Rajeksah M.Hum. Itu baru sekarang juga saya sebutkan lengkap. Beserta ibu dan seluruh keluarga. Kemudian Ibu Sekda, hadir pula bersama kita Tuan Guru, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Tuan Guru Dr. Ardiansah. Kemudian Pak Profesor Dokter hadir bersama kita. Tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi sore saya minta ke Bang Ijek, saya malam ini pakai spidol Bang Ijek, pakai papan tulis. Feeling saya gitu aja, pakai tulis. Saya tak tahu apa sebabnya. Rupanya ada Ustadz Ardiansah. Jadi kalau saya ceramah saya grogi. Jadi kalau papan tulis insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengawali segala sesuatu kita disunahkan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah. Dalam riwayat lain, walam yubda bi bismillah. Kalau tak dimulai dengan ucapan nama Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bernilai pahala di hadapan Allah. Maka kita awali dengan a'udzu billah. A'udzu, aku berlindung, billah, dengan Allah. Jangan berlindung dengan tuyul. Jangan berlindung dengan jin hantu setan, Nyi Blorong. Jangan berlindung dengan Nyi Roro Kidul. Jangan berlindung dengan begu ganjang. Berlindunglah dengan Allah. A'udzu billah. Aku berlindung dengan payung. Bukan berlindung kepada payung. Karena kalau berlindung kepada payung dari hujan basahlah. Payungnya di situ, kita di sini. Aku berlindung kepada payung. Basahlah. Yang tepat tuh aku berlindung dengan payung dari hujan, tidak dari godaan setan. Aku berlindung dengan Allah. Bersama dengan Allah, maka setan akan jauh. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar Siddiq waktu mau hijrah itu, Abu Bakar ketakutan. Sudah nampaknya kaki orang Quraisy itu. Kata Abu Bakar, matilah kita ini sekali ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, la tahzan. Jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau ngeri. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tapi beda dengan Nabi Musa waktu sama Bani Israel. Di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun mengejar. Waktu itu orang Yahudi ketakutan. Apa kata orang Yahudi? Inna lamudrakun. Tertangkaplah kita sekali ini Musa, matilah kita ini. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Allah. Beda jawaban Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berkata, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kalau Nabi Musa berkata, Allah bersamaku, sama kalian tidak. Kenapa beda jawabannya? Karena kawannya beda. Kalau kawan ketakutan, Ustadz, matilah kita ini Ustadz, jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kalau ada kawan nakut-nakuti, habislah Ustadz kena tangkap sekali. Tidak, kau yang kena, aku tidak. Oleh sebab itu, ketakutan, kengerian menghadapi hidup, didekatkan diri dengan Allah. A'udzu billah. Lafaz yang paling unik adalah lafaz Allah. Allah. Kalau dibuang alifnya, lillah. Kalau dibuang lamnya, lahu. Kalau dibuang lamnya, hu. 3, 4, 4 bisa dibaca. Allah, lillah, lahu, hu, la ilaha illallah. Maknanya andai ada orang sakaratul maut, kita ajarkan dia la ilaha illallah, tak bisa aja lagi. Dikurangi hurufnya satu-satu, tinggal hu aja pun dia insya Allah mati husnul khotimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi tetap kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Laqinu mautakum, talqinkan, bisikkan ke telinga orang yang mau sakratul maut, la ilaha. Itulah makanya tahlil tadi dipimpin Ustadz Dr. Ardiansah.
Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum maujud. Hayyum maha hidup, maujud maha ada. La ilaha illallah hayyum maksud. Hayyun dia maha hidup, maksud dia yang dituju, tak ada yang lain. La ilaha illallah hayyum baq. Hayyun dia maha hidup, baq dia kekal abadi. Kita ini akan binasa. Baru setelah tiga itu barulah la ilaha illallah. La ke kanan. Tak ada itu yang lain-lain itu semua. La ilaha illallah. Pas lafaz Allahnya ke jantung sebelah kiri. La ilaha illallah. Bagi yang mau mengangguk, yang tak mau ngangguk diam aja. La ilaha illallah, la ilaha. Banyak juga orang sekarang ni kalang berzikir tak apa-apa angguknya. Kenapa kau ngangguk? Aku tengok orang ngangguk, aku ngangguk pula. Oleh sebab itu bagi yang mau mengangguk la ilaha illallah ke jantung. A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah min dari syaitan. Syaitan diambil dari kata syatayasitu. Syatayasitu artinya dua. Pertama halaka, binasa. Setan itu artinya binasa. Kenapa dia binasa? Karena dia masuk dalam neraka jahanam kekal selamanya, sedangkan kita masuk surga kekal selamanya, insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua makna syaitan itu adalah ba'uda. Ba'uda artinya jauh. Kenapa setan itu disebut jauh? Karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan. Apa beda setan sama iblis, Pak Ustadz? Anak-anak buahnya setan, bosnya iblis. Iblis itu artinya putus asa. Putus asa itu orang yang tak ada harapan. Iblis putus asa, tak ada harapan. Harapan itu bahasa Inggrisnya hope. Tak ada harapan, hopeless. Hopeless, iblis. Jadi kalau ada yang nanya, apa arti iblis itu Pak Ustadz? Hopeless. Tak ada harapan. Kita ini masih ada harapan. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tak ada nasi. Orang bisa hidup 3 hari kalau tak ada air. Tapi orang hanya hidup 3 detik kalau tak ada harapan. Kalau sudah putus harapan, itu menengok air putih, menengok racun, macam tak boleh saya sebut merek, nanti iklan gratis pula. Oleh sebab itu maka kita mesti selalu ada harapan. Orang yang bunuh diri itu bukan karena tak ada duit, tapi karena putus harapan. Maka membangkitkan semangat. A'udzubillahi minasyaitan. Nama komunitasnya namanya jin. Nama komunitasnya namanya jin. Jin ini terbagi 2. Ada yang jin muslim, ada yang jin kafir. Buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami ini ada yang jin muslim, ada yang jin kafir. Yang jin muslim itu taharraw rasyada, selalu mencari jalan yang lurus. Sedangkan yang jin kafir itu kanu li jahannama hataba, mereka menjadi bahan bakarnya api neraka jahannam. Yang kafir yang jahat yang menggoda itu namanya syaitan. Induknya namanya iblis. Iblis itu buka surat Al-Kahfi yang selalu dibaca malam Jumat. Kana minal jinni. Iblis itu berasal dari kalangan jin. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, makhluk yang disuruh beribadah kepada Allah ini 2. Wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 2 itu saja. Tak ada alien, tak ada UFO. 2 itu saja. Itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Adapun malaikat, dia memang tak ada hawa nafsu. Yang saya sebut tadi 2 ini, yang dia berjihad melawan hawa nafsu, yang beramal soleh. Sedangkan malaikat memang dia diciptakan untuk beribadah saja. Yang 2 inilah yang dikenakan beban taklifi, haram, makruh, mubah, wajib, sunat, sunat muakkad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim diambil dari kata rajam. Rajam dilempar batu sampai mati. Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan pezina perempuan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali kalau belum nikah.
Asy-syaikh wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan kalau sudah menikah, farjumuhumal battah, lemparlah dia pakai batu sampai mati. Tapi selalu terjemahan bahasa Indonesianya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dalam Quran terjemah bahasa Indonesia. Tapi dalam Quran terjemah bahasa Malaysia, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Terkutuk adalah terjemah tafsiriyah, dirajam adalah terjemah letterlik secara bahasa. Dirajam, dilempar batu sampai mati. Karena itulah hukuman tertinggi. Karena kalau ada orang mati dipancung, sekali pancung mati. Tapi kalau dilempar batu itu menyakitkan luar biasa. Maka setan itu dikatakan dilempar batu sampai mati, diambil hukuman yang terberat untuk menunjukkan laknat yang tertinggi untuk setan. Jauh dari rahmat Allah, dirajam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Nabi, kalau kau sedang dikuasai marah, maka bacalah a'udzubillah. Kalau kau sedang berdiri, duduk. Marah kita emosi, baca a'udzubillah. Kalau sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Marah itu datang dari kobaran api neraka, padamkan dia api, padamkan dengan air. Air yang memadamkannya adalah air wudhu. Sudah berwudhu tetap juga marah, mandi pakai air dingin. Tetap juga marah, terjun ke Sungai Deli. Insya Allah bukan cuma marahnya hilang, orangnya hilang sekalian. Dah selesai pembahasan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah kalau kita berdosa, istighfar, dosanya terampuni, cuman bekas-bekasnya masih nampak. Satu kali titik dalam hati dosa, kallabal rana ala qulubihim, itulah dia satu titik yang ada dalam hati. Satu titik begitu dihapus masih tetap berbekas dia. Begitu kita buat dosa, taubat kita tak betul, dimunculkan Allah lagi. Mudah-mudahan kertas dosa kita bersih sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha namanya. Selesai a'udzubillah. Selanjutnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dalam Quran itu ada 3. Pertama, bismillah yang sepakat semua ulama bahwa dia adalah bagian dari surat dalam Al-Quran. Itulah surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. 1. Yang kedua, surat yang ikhtilaf apakah dia termasuk ayat dalam surat atau tidak. Surat dalam Al-Fatihah. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, Al-Fatihah itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam mazhab Maliki ayat pertamanya bukan bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti kalau Bapak Ibu pergi umrah, singgah ke Casablanca, ibu kota Maroko, sholat di Masjid Hasan II, mendengar imamnya tak ada baca basmalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi di Makkah Pak Ustadz tak ada juga bismillah. Ada, cuman tak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya bismillah silent. Bismillah sir. Sedangkan kita bismillah jahar. Makanya di tempat kita imam-imam itu baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Hanafi dengan Hambali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki tak ada baca basmalah sama sekali. Tapi kemarin imam kami waktu di rumah tarawih pas Covid itu Pak Ustaz, tak ada baca Fatihah, langsung kul huwallah. Itu imam grogi. Imam mendadak, saking kan groginya lupa baca Fatihah. Yang ketiga adalah bismillah setiap di pangkal-pangkal surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Itu bukan bagian dari surat. Tapi kalau dibaca oleh imam bagus. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, diundang ke Masjid Istiqlal jadi imam dia. Allahu Akbar. Pas rakaat pertama sebelum Fatihah dibacanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum baca ayat pun dia baca juga basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rengkapannya di YouTube. Pada rakaat kedua tak dia baca. Dia mau menunjukkan bagaimana dia berlapang dada menerima perbedaan. Andailah mazhab Maliki itu saya bawa ke Pekanbaru. Maliki itu kalau sholat tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Tak ada baca basmalah, langsung Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin tak selesai jamaah Pekanbaru itu sholat langsung berbisik dia. Ini sesat imam kita ini. Gara-gara tak mengaji perbandingan mazhab. Nah, hukum basmalah ada 3. Bismillah yang sepakat ulama dia bagian dari surat. Itulah bismillah dalam surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Bismillah yang ikhtilaf di pangkal surat Al-Fatihah. Bismillah yang di awal-awal surat. Kenapa tadi Ustadz kita waktu membaca itu pakai takbir? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lama wahyu tak turun. Saking lamanya wahyu tak turun sampai datanglah istri Abu Lahab. Namanya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik, tapi masuk neraka jahanam. Apa kata Ummu Jamil? Wadda'aka syaitanuk. Setanmu sudah meninggalkanmu hai Muhammad. Turunlah ayat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Datang Jibril alaihissalam. Kata Nabi Muhammad SAW, Jibril, kenapa lama kali kau tidak turun bawa wahyu sampai aku diejek-ejek oleh istri Abu Lahab? Kata Jibril alaihissalam, la nadkhulu buyutan fiha tamasil, la nadkhulu buyutan fiha kalbun. Kami tak masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada, maaf, anjing. Rupanya di situ ada bangkai anjing. Datanglah Khawlah, seorang perempuan membawa tangkai sapu, nampaknya bangkai anak anjing. Bangkai anak anjing pun ada di dalam, malaikat tak masuk. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Dah. Maka ketika turun surat Ad-Duha itu Nabi bertakbir, Allahu Akbar kata Nabi. Maka turunlah Wad-Duha. Itulah makanya kita kalau berhatam kaji, di medan hatam kaji dimulai dari Wad-Duha. Alhamdulillah. Kalau sempat hatam kaji diulangi dari Al-Baqarah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membiarkan, tidak meninggalkanmu. Itulah maka tadi sebelum qul a'udzu falaq, rabbin nas, al-ikhlas kita tetap bertakbir. Tapi pas kemudian pindah ke alif lam mim tak bertakbir lagi. Tapi biasanya orang khatam kaji lanjutkan Al-Fatihah, masuk alif lam mim sampai 6 ayat supaya anak itu setelah khatam kaji dilanjutkannya lagi sampai khatam berkali-kali. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita tidak hanya sekedar khatam Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share.